Sudah sini gitu. Mesin mah bisa bikin sendiri gampang. Menarik. Itu udah pernah diberitakan nggak Kang yang di Garut di Pemalang? Berita serius kayaknya jarang ada di wiki saya sih. Wikipedia Kang. Yang Ono Center ORID/wiki, masukin aja RT/RW.net, nanti di bagian bawah ada yang catatan. Tapi ada catatan parahnya juga sih. Jadi ada scanan teman-teman surat ini dari Telkom, boleh di scan kirim ke saya, gua taro. Parah gua. Benar. Parah gua. Buktinya ada semua gua. Parah. Harusnya begitu sih. Hah? Harusnya begitu kan, biar dinilai publik terserah lah mau dinilai. Cuman ada yang banyak yang kebayaran jenggot. Makanya kalau ada acara kayak gitu, Kominfo gitu ya, narasumbernya siapa? Ono, aduh jangan Ono deh. Parah sih Ono. Soalnya gaya Ono gitu banget. Gue kan lurus-lurus aja. Gue mah nggak ada interest yang gitu-gitu, nggak terlalu. Soalnya nggak terlalu lah kekuasaan, duit mah nggak. Ya cuman jangka pendek gitu, jangka panjang kan yang orang banyak kayak gitu kan. Kita lah diajarin Kang jurnalis-jurnalis Iya, Kang. untuk mencegah Apa? retas atau sadar. Intinya sederhana, sesuatu yang sifatnya pribadi jangan terlalu dibuka, udah itu aja. Soalnya mereka kan berusaha meretas yang sifatnya pribadi, terus jangan kepo, udah. Jangan googling gitu maksudnya. Jangan kepo ngeklik. Ngeklik lu apa aja lu klik. Oh ini ada hadiah, klik, ini klik, udah masuk semuanya. Oh, lebih ke perilaku ya. Iya, perilaku. Dan itu gua ada ininya sih, e-learningnya juga free di Open Course ITTS ACID, Open course. opencourse.itts.acid. Nanti ada yang namanya Internet Safety, keamanan berinternet, itu ada e-learningnya. Bisa ngerjain ujiannya, kalau nilainya bagus dapat sertifikat free. Itu semua free. Kenapa gue sampai bikin kayak gituan? Soalnya ini banyak yang minta dari bank-bank segala macam. Bisa ngasih ceramah soal keamanan, bukan cyber security ya, lebih safety ya. Bagaimana safety di internet? Karena kan sekarang orang pada work from home. Selama ini waktu work dari office kan ada anak IT yang bikin pagar nih. Di rumah apa ya? Pas di rumah kan pusing nih. Jadi kadang-kadang kan kita sembrono, ini laptop kantor dipakai anaknya buat ngegame lah apa segala macam. Jadi perlu diajarin kayak gitu-gituan. Pertanyaan gue kan jadi simpel aja. Emang pegawai lu ada berapa? Sekian ribu lah. Terus lu mau apa webinar? Satu webinar 100 orang, 200 orang, lu kapan selesainya? Gue bilang, udah segini gue kasih free aja deh. Tuh akses aja nih, e-learningnya free. Terus ada ujiannya, suruh orang-orang itu ngerjain ujian. Kalau nilai bagus, kalau ada nilainya suruh lapor aja ke manajer, ke bos lah, supaya bos punya peta kan, anak buahnya sepintar apa sih atau sebelum apa sih. Nah nanti dia dari situ kan dia bisa bikin langkah apa yang harus dia kerjain supaya anaknya pinter kayak gitu. Free, gratis. opencourse.itts.ac.id. Ada di emailku nanti. Ya. Dan itu juga udah, itu satu ya. Di Open Course itu juga ada tentang cyber security, ada tentang jaringan, ada tentang data science, big data, ada free semuanya. Dan bisa dapat sertifikat free. Tapi targetnya bukan buat lu sebenarnya. Targetnya buat anak SMA, SMK sih sebenarnya. Karena ini kampus ya. Jadi kita buat anak SMA, SMK supaya anak-anak itu bisa ngambil kuliah sebelum kuliah. Akibatnya apa yang terjadi? Ini udah mulai kejadian nih. Jadi anak-anak itu kan ngambil kuliah sebelum kuliah. Udah gitu anak-anak itu kan daftar dong. Ini kayak marketing ya, marketing kampus. Jadi kalau menterinya kan ada Merdeka Belajar itu segala macam. Kalau kita udah Merdeka Belajar dari SMA-nya aja lah. Lu silakan ngerjain tuh kuliah sebelum kuliah. Kalau anak SMK dia akan dapat sertifikat, kalau nilainya bagus itu silakan lu pakai buat kerja, silakan. Tapi kalau dia daftar sebagai mahasiswa, ini kan udah lulus kan? Jadi kita nggak ada ujian saring langsung, nggak ada. Lah orang udah pada ngerjain kuliah dapat nilai, ya udah tinggal lapor aja saya udah berhasil kuliah ini. Ya udah, lu ketika terima jadi mahasiswa. Tapi kan dia udah ngambil kuliahnya kan? Nanti kita kasih tambahan karena lu udah kuliahnya udah diambil yang ini, ya udah kuliah ini nggak usah diambil lagi. Lu ngambil yang sisanya aja. Jadi lebih cepat kuliahnya. Nah,
Udah gitu anak SMA SMK kita ada 150 beasiswa. Buat yang SMA SMK ya, ada 150 beasiswa. Ini gila lah. Kampusnya rada-rada. Si Ono nego soalnya nego. Nego sama yayasan sih, yayasannya Bu Airin. Kan duitnya kenceng, biarin aja. Bu Airin. Jadi kita nego. Tangsel ya. Tangsel. Makanya gue Institut Teknologi Tangerang Selatan. Iya. Udah gitu mainnya sama Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Yang punya yang ini Bu Airin, ya, tahu kan untuk kebaikan yang apa-apa lah sini gue minta ini gratis ya, ini gratis ya, ini gratis. Si Ono bagian yang gratis Ono terus yang minta. Cari duit gue nggak mau. Tapi duitnya jadi bantuan jadi banyak nih. Kemarin kita dapat dari Ubiquity peralatan, dari mana peralatan, dapat peralatan. Terus nggak bayar. Terus cara negonya gini. Terus gue nego sama, lu kan butuh marketing kan? Gue bilang sama vendor-vendor itu, gue marketing, gini dah, alat kasihin ke labnya kita bayar pakai buku ya. Jadi gue nulis buku tentang alat-alat itu kan, buat praktikum. Kan mereka kan selama ini kan marketing pasang iklan, keluar duit dong. Nah sekarang dia marketing gak usah pakai iklan, kasih aja alatnya. Kan dia punya alat kan banyak kan, ada alat yang buat demo-demo segala macam. Alat demonya dikasih kita buat lab, kita bayar buku, diterbitin di penerbit, kita dapat royalti, dia juga happy karena ada bukunya terbit. Win-win gitulah modelnya, caranya lah. Kampus lain mah nggak ada yang kayak gitu, soalnya kampus semua pengadaan barang. Kalau gue mau nggak punya duit, udah gue todong teman-teman. Mikirnya Kan, ini OOT nih di luar topik. Ya. Saya pengen tanya ini, kenapa Linux nggak berkembang di publik ya? Sekarang gue tanya balik, kira-kira di dunia jumlah layar Linux sama Windows banyak yang mana? Indo. Salah. Banyak itu. Di Indonesia kenapa? Di Indonesia juga sama. 2/3 layar dunia tuh Linux. Di Indonesia juga. Sama. Gue tanya lah, handphone lu apa? Handphone lu apa? Ya Android. Android dalamnya apa? Ya. Nggak usah banyak ngomong. Jadi kalau Linux di laptop mungkin nggak berkembang. Oh, Tapi kan kenyataan sekarang yang menguasai handphone. oh. Orang yang Ya. dagang laptop udah nggak laku juga. Pada hari ke handphone semua. Dan yang ngomong itu 2/3 tuh orang Microsoft ngomong ke gue langsung. Jadi caranya Microsoft, coba perhatiin Microsoft. Microsoft kan ada WSL tuh. Windows Linux gitu ya. Jadi waktu Jokowi naik, orang Microsoft ngedeketin saya tuh waktu itu. No, bisa gabung sama Microsoft nggak? Kenapa? Soalnya sekarang 2/3 layar dunia Linux. Oh gitu. Tapi gue nggak gabung sih. Tapi dia sampai selevel itu ternyata. Ya. Kalau handphone ya. Dan kekuasaannya parah loh, parah, asli. Dan duitnya kenceng, lebih kenceng daripada laptop kemana-mana. Ya. Microsoft kolaps sih sebenarnya ini. Pernah. Gerakan rakyat Linux itu. Iya. Cuman orang kan ngelihatnya selalu laptop kan, lu kagak tahu duit kencengnya ada di sini. Gerakan rakyat yang ditawang oleh HP Cina. Iya, parah. Sosialis memang. Dan ini sekarang kejadiannya gini kejadiannya. Ini Huawei lagi pengen melawan Google. Nah, Dan Huawei kan mulai bikin ekosistem yang hampir sama-sama Google ya. Kejadiannya adalah dia ngubungin gua, ngubungin, no, mau nggak gabung di Huawei Student Developer Program. Jadi supaya kan si handphone ekosistem ini akan menang kalau banyak aplikasi. Supaya aplikasi banyak perlu banyak developer. Jadi mereka mau buat bikin developer banyak di Indonesia. Pertanyaan waktu meeting pertama kali sama gue, pertanyaan gue satu dulu deh sebelum kita lanjut, gue bayar berapa tuh? Gratis, oke lanjut. Jadi ini lagi jalan, ini sekarang lagi jalan, ini udah kita akan 5 pertemuan, ini udah pertemuan ketiga tuh kemarin. Lagi jalan dan targetnya nanti kita nguploadin video-video aplikasi-aplikasi ke handphonenya dia. Nah kejadian yang seru adalah waktu dia meeting pertama kali, kita udah kerjasama sama Telkom University, ada 120 yang ikut, sama UI 100 sekian, ini 100 sekian, 100 sekian. Yang paling hebat BINUS 800, anjrit gue bilang, antang sama gue ya. Dalam hati sih.
Terus saya manuver dong, kasih gue 3 minggu ya, manuver ke anak-anak yang di kampus segala macam. Kita 1.200 di atas minus. Jadi Huawei memang keren, asli. Dan mereka akan melawan Google. Gila. Dan Ono yang parah, dosen programming gue nggak bisa gerak kayak Ono, parah. Jadi kan ini harus ada yang ngawal kan, maksudnya anak-anak ikut workshop kan harus ada yang dampingin gebah-gebah gitu. Nanti malam kita workshop ya kan pakai Zoom ya, harus gebah gitu. Dosennya parah banget. Akhirnya Ono yang turun dan Ono ikut workshop. Kan jadi kalimatnya gini, misalnya nih kemarin minggu pertama, pertemuan pertama dikasih PR kan langsung bikin aplikasi. Ono bikin aplikasi, upload. Student. Tapi saya sama dia kan tektokan terus ya. Jadi saya sebagai pendamping orang wakil pokoknya asisten dia di Indonesianya di Ono. Jadi saya bikin aplikasi, terus posting gitu kan. Kalimat Ono kan gampang aja, nih gue yang udah tua gue bisa, lu kalau nggak bisa keterlaluan. Kepaksa anak-anak panas semua gitu. Terus si Ono bisa. Terus minggu kedua kemarin harus bikin artikel bahasa Inggris di medium.com. Gue bikin 3 artikel, jebret. Yang lain anak-anak kelimpungan semua ngikutin gue. Ini minggu ini targetnya, gara-gara lu datang jadi gue nggak bisa nerusin. Tapi targetnya adalah harus bikin aplikasi dan disubmit ke app galerinya Huawei. Gila lu 3 minggu udah masukin aplikasi ke galeri gitu, parah banget. Parah, asli parah. Cepet lagi. Waduh, bayangin Ono udah tua dan bukan programmer. Dan bisa ternyata. Parah. Sambil nangis-nangis tapi sambil berdarah-darah sih masih asli berdarah gue. Darah. Ya kan bukan programmer nggak biasa bikin coding Android kan. Iya. Ini apa sih? Taruh suruh. Waduh perjuangannya gila. Anak-anak mahasiswa gue lebih pintar. Tapi gue kelihatannya hebat gitu kan ya. Makanya anak-anak hormat sama gue karena gue turun beneran dan gue buktiin ke anak-anak itu. Makanya mereka respect lah maksudnya. Cuman gue pengennya kita bisa maju. Dan Huawei ngomong ke gue langsung sih, No, bisa nggak bantuin supaya semua kampus bisa ikut? Ini free. Gue udah bikin video tapi dikit banget kampus nggak peduli gitu kan. Pada pengennya akreditasi dapat A gitu, tapi ada kerja sama kayak gini nggak bisa. Karena harus interaksi bahasa Inggris ya. Sama Huawei kan ya interaksi bahasa Inggris, udah gitu harus komit segala macam. Dan ini Ono komit beneran, humasnya kampus nggak bisa gerak sampai levelnya Ono nggak bisa. Ngumpulin 1.200 orang, Ono turun langsung. Posting di Twitter, di Facebook, di Instagram, LinkedIn gitu. Sampai 1.200 ngumpul. Waduh. Sampai orang-orang humas bilang, aduh Pak Ono mah susah dikejar, susah. Huawei-nya suruh bikin tim di sini loh. Dia pengen sih. Supaya ada bahasa Indonesianya. Nggak nih buat di Tangsel kan saya udah bilang sama Huawei, bisa nggak lu ngasih ceramah buat anak-anak sekalian. Jadi langkah dia biasanya gini, kita bikin webinar nerangin tentang developer itu apa, udah gitu bikin workshop 5 minggu, 2 jam per minggu, udah gitu 1 bulan lagi harus masukin aplikasi yang bagusnya. Cuman yang ini kurang ajar, baru 3 minggu langsung aplikasi bajingan asli. Nah untuk Tangsel saya nego sama Huawei, ini Tangsel buat anak-anak SMA, kita bikin webinar sama lu ya, tapi nanti workshopnya sama kita, sama orang Indonesia. Soalnya anak SMA gue pakai bahasa Inggris, gue nggak yakin anak-anak itu sanggup. Tapi itu pengorbanannya berdarah-darah gila sih. Bikin pinter rakyat tuh pengorbanannya gila. Menanam bibit. Menanam pahala. Pemerintah nggak peduli. Asli. Dan saya pernah sampai nangis-nangis. Nangisnya gini. Ini ada kerjasama 5 negara, Indonesia, Australia, Meksiko, Korea, apa satu lagi ya, Turki, 5 negara. Kita pengen meningkatkan industri kreatif IT di 5 negara itu. Terus Australia ngambil inisiatif, dia memperkenalkan ke 4 negara yang lain gimana cara Australia bikin industri kreatif. Jadi dia bikin tempat startup segala macam, ngumpul orang-orang jago-jago ngumpul, udah gitu didampinginnya kayak gimana segala macam. Berangkatlah kita. Terus saya
di email sama orang Kemlu, Pono bisa nggak wakil Indonesia buat gini email, yang email bukan menteri, bukan direktur, bukan dirjen, bukan apa, yang email kasubdit gitu ya, seksi email, bisa nggak? Oke, bisa. Udah cuma gitu doang. Udah gitu dari Australia, koordinasi langsung Australia, tiket segala macem. Gua email dong, ini urusan visa gimana, kan lumayan visanya 2 juta ya. Diem gitu. Ya udahlah, gua merah putih, gua berangkat. Dari Australia mendarat nih kan, jebret segala macam. Ini yang dari negara lain, dari Korea segala macam, disambut sama duta besarnya masing-masing. Enggak. Ono Anak hilang. ke hotel. Nangis lu. Udah gitu gue ngobrol sama yang lain dong. Lalu waktu berangkat gimana? Kita briefing sama menteri. Ono kasubdit. Email doang. Anjir, nangis lu. Cuman diantara yang lain, saya yang lebih gila. Jadi saya bikin liputan kayak lu wartawan kan, gua rekam video. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, gua rekam video, terus gua bikin cerita, taruh di YouTube segala macam, terus gua tweet segala macam. Ini sekali buat bikin pintar gini, lu lihat YouTube gua ada tuh, arsipnya ada semua. Jadi di antara yang lain, gua yang paling aktif. Tapi dari sisi negara mah, gua dicuekin. Udah gua minta dong, ini visa gua gimana nih, 2 juta nih. Ya udah Pono, akhirnya subdit tadi email, silakan kirim ini kwitansinya, kirim ya. Nggak diganti juga sampai sekarang. Masuk. Ya republik lu lah, modelnya kayak gitu. Sama kita republiknya. Republik lo. Dagelan ya. Beneran, bukan dagelan, beneran itu. Makanya gue udahlah gue pokoknya kerja buat rakyat dah. Gitu aja. Dari Kang Ono kayaknya udah cukup. Siap ya. Ini di save dulu ya, diberhentiin.